Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Ada kalanya kita sibuk merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan ketika tidak terjadi sesuai keinginan, kita menyalahkan waktu, keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Keadaan atau musim yang kita lewati pun saat ini tidak terduga. Siapa yang mengira bahwa di tahun 2020 ini akan ada pandemi yang menyebabkan kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, semua yang direncanakan batal, seperti mungkin saya harus lulus kuliah tahun ini, saya harus naik pangkat tahun ini, dan lain sebagainya. Kita diperhadapkan dengan sakit dan berbagai macam penderitaan lainnya. Mari sama-sama kita belajar di Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Di sana bercerita tentang ketika murid-murid bertemu dengan Yesus dan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka, hal itu tentu belum digenapi saat itu juga. Yesus meminta kepada mereka untuk menunggu. Mereka belum memahaminya saat itu. Mereka malah bertanya kepada Yesus, akankah tiba saatnya Yesus memulihkan kerajaan Israel? Wah, mereka bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun dalam pelayanan Yesus, dan Yesus banyak mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan sorga. Tapi mereka malah bertanya tentang pemulihan kerajaan Israel. Dan jawaban Yesus di ayat yang ke-7 apa? Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Kisah ini paralel dengan kisah dari Abraham di Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Abraham dijanjikan seorang anak di masa tuanya, dan berkat di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan di Kejadian 12, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apakah dalam janji tersebut disebutkan waktunya? Abraham, kamu akan mendapatkan anak 2 tahun lagi. Abraham, kamu akan bisa melihat berkat ini di hari, jam, dan tahun kesekian. Tentu tidak. Di sini kita belajar bahwa terkadang waktu Tuhan bukan waktu kita. Berkat bisa Tuhan berikan kapan saja, di mana saja, dan melalui siapa saja. Hanya apa? Tunggu waktunya Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang saat ini merasakan berkat Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tak terduga ini? Banyak. Seberapa banyak di antara kita juga saat ini yang merasa tidak mengalami berkat Tuhan di tengah keadaan ini? Pasti juga banyak. Hanya percayalah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Janji berkat Tuhan itu pasti. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Tuhan bisa memakai pekerjaan untuk memberkati kita. Tuhan bisa memakai orang lain untuk menyemangati kita. Tuhan bisa memberkati kita lewat apa saja. Sebagai ilustrasi, mungkin tadi malam atau hari-hari sebelumnya kita dibuatkan makanan oleh mama, istri, atau seseorang mungkin. Ketika kita dibuatkan makanan tersebut, apakah kita akan mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang membuatkan kita makanan, atau kepada wajan penggorengan yang digunakan oleh orang tersebut? Tentu kita akan berterima kasih kepada orang yang memasak untuk kita menggunakan wajan atau penggorengan itu. Ya, penting buat kita mengingat siapa sumber berkat kita. Yesus adalah sumber berkat kita. Jadi melalui apapun yang Tuhan Yesus gunakan untuk memberkati kita, kita harus tetap bersyukur kepada sumber berkat itu, yaitu Yesus sendiri, dan hati pikiran kita tertuju kepada Dia, bukan kepada berkat tersebut. Menyadari ini, kita akan menjadi orang yang bukannya mengeluh dengan keadaan, tapi belajar untuk bersyukur, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, cara terbaik untuk diberkati adalah dengan menjadi berkat terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan di Kejadian 12 ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Cara terbaik untuk bahagia adalah dengan menyemangati orang lain. Cara terbaik untuk menuai adalah dengan menabur, walau kita dalam keadaan kelaparan ataupun kekurangan. Hanya ingat, Tuhan tidak bisa ditentukan oleh waktu kita,
oleh jadwal kita, oleh deadline kita. Waktu Tuhan, ya waktunya Dia. Di saat yang tak terduga, Dia akan memberkati kita. Mungkin ini saat-saat terakhir kita berjuang. Percaya, Tuhan akan memberkati kita tepat pada waktunya. Itu dia renungan kita hari ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Selamat hari Sabtu dan God bless you.